Cina awalnya meremehkan, kini kaget Indonesia ternyata mampu tiru teknologi rudal anti kapal C-705. Cina harusnya tak memberikan transfer teknologi rudal anti kapal C-705 ke Indonesia. Cina tidak tahu atau meremehkan awalnya bahwa SDM Indonesia itu identik dengan mereka, masif dan nekat, merekayasa rudal anti kapal C-705 tak mudah, namun buktinya negeri ini bisa. Indonesia sebetulnya memang mengedepankan kemandirian membuat rudal anti kapal dan C-705 lansiran China Aviation Industry Corporation, CAIC. Jadi, korbannya, Indonesia memilih C-705 sebagai dasar pengembangan rudal anti kapal nasional. Untungnya Cina mau memberi transfer teknologi. Boleh dicari di dunia maya, tak semua negara mau membagi teknologi rudalnya ke bangsa lain. Mau itu AS, Prancis, Inggris, Rusia bahkan Cina itu sendiri. Rudal merupakan teknologi strategis sebuah negara. Apalagi saat ini teknologi rudal melaju pesat dari yang sulit ditembak jatuh karena kedatangannya tak terdeteksi, hingga rudal hipersonik yang tak bisa ditangkal serangannya. Cina saat ini jadi negara yang paling getol mengembangkan berbagai jenis rudal. Mau rudal jenis apa mereka punya buatan dalam negerinya. Rudal balistik Cina menjadi satu hal yang diwaspadai oleh negara barat. Kekuatan rudal Tentara Pembebasan Rakyat Partai Komunis Tiongkok, PKT, telah mengalami peningkatan kepentingan dan pendanaan terbesar selama 2 dekade terakhir. Kemajuan ini semakin ditekankan ketika, sebagai bagian dari reformasi tahun 2015, Brigade Artileri Kedua ditingkatkan ke layanan penuh dan berganti nama menjadi Pasukan Roket Tentara Pembebasan Rakyat, PLARF, jelas Air University. Air University menilai PLARF memainkan peran ofensif dan defensif sekaligus ketika perang berkecamuk. PLARF bertugas meluncurkan rudal balistik ke lawan sekaligus menangkan serangan serupa ke daratan Cina. Meskipun PLA telah memberikan penekanan yang kuat pada kekuatan rudalnya sejak mereka memasuki kelompok senjata nuklir, hanya dalam beberapa dekade terakhir kekuatan rudal mulai menjadi yang terdepan dalam pemikiran strategis PLA. Tiongkok terus memiliki program pengembangan rudal balistik yang paling aktif dan beragam di dunia dan telah menarik perhatian khusus dalam laporan kekuatan militer Tiongkok tahun 2020 yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan AS, jelasnya. Dari sini bisa dilihat bagaimana lini rudal Cina membuat takut AS, dan Indonesia beruntungnya diberi teknologi olehnya. Dengan basis C-705, rudal anti kapal nasional diwujudkan Indonesia saat ini. C-705 menawarkan potensi produksi massal bagi Indonesia. Harganya tak terlalu mahal, teknologinya canggih namun bisa diadaptasi dengan mudah oleh Indonesia. Hal ini membuat Indonesia bisa membuat C-705 versinya sendiri dan Cina kaget. Perjanjian lisensi produksi rudal C-705 di Indonesia ditandatangani oleh RRT dan Indonesia pada awal tahun 2012, sedangkan produksi rudal di fasilitas perusahaan industri penerbangan Indonesia PT Dirgantara Indonesia rencananya akan diluncurkan pada tahun 2017-2018. C-705 seharusnya menjadi senjata utama KCR-40. Sedangkan Indonesia membeli 40 unit rudal ini dari RRT, jelas China Times yang dikutip Topwar pada 6 Maret 2014 lalu. Kini Indonesia disinyalir punya kapabilitas membuat rudal anti kapal C-705 di dalam negerinya.